Saudara siap untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Ayat tema kita selama bulan Januari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kita sepanjang bulan ini berbicara mengenai vision, mengenai bagaimana cara kita memandang itu menentukan arah kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 22 dan sampai 23 katakan, mata adalah, sama-sama katakan, pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sangat penting bagaimana mata kita ini memandang. Apa yang kita lihat lewat mata kita ini menentukan sekali lagi arah kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita ingin melanjutkan firman Tuhan. Karena saya percaya kalau bicara soal terang dan gelap, sebetulnya ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, satu pengajaran panjang ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca dari Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7, itu sebetulnya adalah sebuah sambungan pengajaran Yesus kepada orang banyak. Matius 5 sampai Matius 7, jadi itu berisi, Bapak Ibu bisa baca pengajaran Tuhan Yesus. Nah, di salah satu perikopnya adalah di Matius 6 tentang mata tadi. Bagaimana penglihatan kita itu menentukan arah kehidupan kita. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Anda bisa baca di rumah bahwa sebetulnya Matius 6 kemudian Tuhan Yesus itu berbicara mengenai hal kekhawatiran. Berapa banyak dari kita yang kebal dengan kekhawatiran? Saya percaya setiap dari kita pernah mengalami namanya khawatir. Nah, konteks mata terang dan mata gelap itu konteksnya itu. Oleh karena itu kemudian pada pagi hari ini kita akan membaca ayat berikutnya yang menurut saya menjadi kunci buat kita boleh mengalami terang di dalam penglihatan kita, itu beberapa ayat setelahnya, yaitu ayat yang kita kenal di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Matius 6 ayat yang ke-33, yang sudah siap katakan amin ya. Amin. Oke, mari kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sekali lagi di ayat 22 sampai 23 bicara mengenai mata yang terang, mata yang gelap, mengenai penglihatan kita, lalu kita baca ayat-ayat setelahnya bicara sebetulnya tentang kehidupan sehari-hari, tentang hal kekhawatiran. Dan kemudian ditutup dengan ayat ini, ayat 33 dan 34. Bahwa kita harus terlebih dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi buat kita, orang Indonesia, biasanya kalau kita kemana-mana, kalau makan, ada satu hal yang selalu kita cari. Kalau kita belum makan ini, kita merasa belum makan. Namanya adalah nasi. Indonesia banget ya berarti ya. Hampir semua makanan selalu kita mencari nasi. Ada istilah mungkin kalau nggak makan nasi rasanya belum makan, belum kenyang. Nah, ada hal-hal yang mempersatukan, dalam tanda kutip mempersatukan. Apakah kita dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun penjuru Indonesia mengenal satu makanan pokok ini namanya nasi. Ya, dari sini kita mengenal bahwa ternyata orang Indonesia salah satunya diidentifikasi dari pentingnya makan nasi. Setuju? Setuju ya? Nah, pertanyaannya adalah kalau orang Indonesia dikenal dari ininya nasi, makanan pokok nasi, apa yang membuat kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan?
sebagai orang Kristen? Apa yang membuat kita dikenal? Apa persamaan dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi? Apa yang membuat kita dikenal sebagai orang Kristen? Seharusnya adalah orang Kristen adalah orang-orang yang mengikut teladan Kristus. Betulkah? Bahwa Kristen artinya adalah mengikut Kristus. Jadi Kristen bukan bicara soal apa yang kita lakukan setiap hari Minggu, apa yang kita kerjakan pada waktu bangun pagi. Doa, pastikan dalam sehari doanya 3 kali, ya doa makan pagi, makan malam, makan siang, makan malam, ya minimal itu, bukan itu. Tetapi menjadi Kristen adalah soal mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah yang mestinya menjadi definisi yang universal. Setiap kita mengaku sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ayat ini begitu penting ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini merupakan ayat yang menjadi kunci yang mendefinisikan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaannya adalah kita bedah satu-satu pagi hari ini. Kerajaan Allah itu apa? Kebenarannya itu apa? Coba kita renungkan. Kalau dikatakan ayat ini, carilah dahulu kerajaan Inggris. Lebih gampang enggak saudara nyarinya? Lebih gampang ya, pikiran kita langsung tertuju kepada satu geografi, satu tempat di Eropa, inilah kerajaan Inggris. Kalau dibilang carilah dahulu kerajaan yang sudah lewat, misalkan kerajaan Majapahit, carinya di mana? Mungkin di bekas ibu kotanya atau di peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan secara fisik yang pernah ada di Pulau Jawa ini, bahkan pengaruhnya sampai seluruh Nusantara. Tapi kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, carinya di mana saudara? Pernah memikirkan ini? Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berapa banyak dari kita senang dengan penggalan kedua dari ayat ini? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba sama-sama katakan ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini Tuhan Yesus bicara sekali lagi tentang kekhawatiran, tentang hal sehari-hari di dalam kehidupan. Apa artinya semuanya itu? Ya semuanya yang bersangkutan dengan kehidupan. Kalau begitu menjadi kunci, bagian kunci dari kalimat ini adalah bagian pertamanya. Betul enggak? Kondisinya apa? Kondisinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerajaan adalah wilayah kekuasaan seorang raja. Ya, ini adalah definisinya. Kerajaan adalah wilayah kekuasaan seorang raja. Jadi pada waktu kita bicara mengenai kerajaan Inggris, kita bukan hanya bicara mengenai satu tempat geografi di Eropa, di satu pulau, di sebelah utaranya ada kerajaan Inggris. Gitu. Tapi kerajaan adalah wilayah kekuasaan seorang raja. Di mana seorang raja itu berkuasa, itu namanya sebuah kerajaan. Ya, jadi ngomongin soal domain, ngomongin soal suatu lokasi di mana aturan dari kerajaan itu diterapkan di situ. Jadi bagaimana ini membantu kita untuk mengerti apa itu kerajaan Allah?
Jadi kerajaan Allah kalau bisa saya simpulkan pagi hari ini bukan bicara soal lokasi atau satu tempat fisik. Di mana ya kerajaan Allah ya? Tetapi bicara soal di mana kekuasaannya, pemerintahannya itu diizinkan untuk ada. Bisa mengerti ya? Jadi bukan ngomongin soal fisik, tetapi di mana kita mengizinkan kekuasaannya atau kedaulatan seorang raja, yaitu Tuhan, itu terwujud di dalam kehidupan kita. Saya beberapa kali masuk ke kedutaan, saudara tahu kedutaan? Kedutaan adalah perwakilan dari representasi dari negara lain yang ada di dunia ini yang punya kantor di Indonesia. Menarik, setiap kali saya masuk, saya bisa merasakan bahwa ini saya masuk ke daerah yang berbeda. Ya, secara hukum bahwa ini merupakan domain atau kekuasaan dari kedutaan tersebut. Jadi sebagai contoh, saya pernah masuk kedutaan Amerika, konsulat Amerika yang ada di Surabaya. Begitu saya masuk, saya langsung melihat beda semua ya. Bahkan bangunannya pun tidak seperti Indonesia. Begitu di dalam caranya mereka masang lampu, caranya mereka masang colokan listrik, beda. Caranya mereka mengatur semuanya, ornamennya, semuanya memberikan kesan bahwa kita ini bukan ada di Indonesia, tapi sedang ada di Amerika. Karena itu adalah representasi dari negara tersebut. Jadi sekali lagi walaupun kita secara fisik ada di Surabaya atau ada di Jakarta, tetapi begitu kita masuk ke wilayah kekuasaan itu, kita itu berada di dalam jurisdiksi atau kekuasaan dari negara tersebut. Contoh lagi, berapa banyak dari Bapak Ibu yang senang nonton film ya? Salah satunya adalah film yang saya suka, saya pernah nonton namanya Air Force One. Nah ceritanya adalah di mana suatu pesawat itu dibajak dan yang kebetulan yang dibajak adalah pesawat dari Presiden Amerika Serikat. Nah karena dibajak kemudian dilakukan upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya singkat cerita Presiden itu harus dievakuasi dan mereka berhasil untuk memindahkan. Menarik sekali begitu Presiden dari negara tersebut pindah, ternyata pesawat yang kemudian dinaiki itu berubah nama. Yang disebut Air Force One itu berubah menjadi pesawat yang ditumpangi oleh Presiden. Begitu juga saya percaya di Indonesia sama. Yang disebut dengan RI-1 itu adalah bukan ngomongin mobil tertentu atau helikopter tertentu atau pesawat tertentu. Tetapi pada saat Presiden Republik Indonesia ada dan berkuasa di tempat itu, mobil itu, helikopter itu, pesawat itu dikenal dengan sebutan RI-1. Jadi di mana Presiden Republik Indonesia itu punya kedaulatan, punya kekuasaan, disitulah yang namanya wilayah kekuasaannya. Jadi pagi hari ini saya mau katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Roma 14 ayat 17 katakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan dan minuman bicara soal hal-hal yang fisik, tetapi damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus adalah hal yang kita kejar dan cari pada saat kita ingin Tuhan itu berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita. Saya tulis di sini bahwa kebenaran adalah kondisi yang seharusnya, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mencari kerajaan Allah, yang kita cari adalah satu kondisi di mana kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan. Ini bicara mengenai integritas, bicara mengenai kemurnian, memikirkan dan merasakan yang tepat dan benar.
Jadi kalau seringkali kita berpikir bahwa ketemu dengan orang Kristen itu berarti kita menghadirkan kerajaan Allah. Belum tentu, saudara. Saya punya pengalaman demi pengalaman di mana dalam tanda kutip saya ketemu dengan orang-orang yang tanda kutip Kristen, saudara. Tetapi semakin saya bicara sama orang tersebut, semakin orang itu memperkenalkan diri, walaupun dia mungkin datang ke hari Minggu setiap ibadah setiap hari Minggu, pelayanan bahkan, tapi begitu saya berbicara, orang ini kok tidak membuat saya untuk tertarik hidup di dalam kebenaran. Ya, justru orang ini waktu bicara kok malah saya tertarik untuk hidup di dalam kebohongan. Contohnya seperti itu. Orang-orang seperti ini berarti bukan bisa dikatakan bahwa saya sedang ada di dalam kedaulatan dari kerajaan Tuhan. Karena dimanapun kita ngomongin kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran. Di mana kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan, punya integritas dan kemurnian. Yang kedua adalah damai. Apakah damai itu? Damai adalah ketenangan jiwa yang berasal dari kepastian keselamatan dalam Kristus. Jadi damai yang kita berikan, damai yang kita rasakan itu bukan hanya satu kondisi tenang, tetapi dengan lebih spesifik kondisi tenang yang didapatkan dari adanya kepastian akan keselamatan di dalam Kristus. Apakah itu sukacita? Sukacita adalah kegembiraan, rasa senang yang bukan dari kondisi luar, tapi kondisi hati yang diperdamaikan. Nah, kalau tadi kita baca ya, apa itu kebenaran, apa itu damai, apa itu sukacita. Yang sesungguhnya kita akan mendapati semua ini sebetulnya menunjuk kepada seorang pribadi. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya bisa simpulkan kerajaan Allah itu bicara mengenai Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, 3 atribut ini pasti ikut. Pasti kita akan semakin ingin hidup dalam kebenaran. Ya, kita pada waktu kita datang ke gereja kita cari Tuhan, artinya kita tuh ingin supaya hidup kita semakin benar menurut perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Yang kita cari itu. Dan pada waktu kita hidup benar itu selalu membawa yang namanya damai. Damai karena hubungan kita ini sudah dibenarkan. Sudah punya hubungan yang terbuka dengan Tuhan. Kita apa adanya, kita membuka kehidupan kita. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya percaya semakin kita hidup dalam kebenaran, nggak mungkin kita itu ngalami namanya depresi atau namanya gundah gulana, sedih. Itu berarti bahwa kerajaan Allah itu belum hadir di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa seringkali kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, tapi seringkali kita dalam kehidupan merasa kehidupan kita seperti gambar ini. Tolong tampilkan gambarnya. Saudara, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang diombang-ambingkan. Kita baca ceritanya dalam Markus pasal 4. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Bisa kembali. Pernah saudara merenungkan, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saya adalah warga kerajaan surga, kenapa kok hidup saya merasa seperti kayak gambar ini? Saudara, saya percaya kondisi ini
bukan hanya bicara mengenai kita, jemaat awam. Tetapi saya pun sebagai hamba Tuhan juga mengalami kondisi seperti ini. Di mana rasanya begitu gelap, begitu menakutkan. Tapi menarik kalau kita baca dalam Markus pasal 4, kita akan lihat ya, kenapa kondisi ini bisa terjadi juga. Saya akan bacakan beberapa ayat dari 35 sampai 41, dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang punya inisiatif adalah Tuhan Yesus. Seringkali saya percaya kita mengawali tahun, kita mengawali hari kita sudah mengikuti instruksi dari Tuhan Yesus. Dikatakan mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi kalau secara status Tuhan Yesusnya ada di perahu itu. Tuhan Yesusnya ada di perahu itu. Lalu dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya percaya kalau ini dituliskan seperti itu. Ini merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Menarik ya. Ini murid-murid adalah murid-murid profesinya nelayan yang setiap hari melaut. Yang setiap hari ada di air. Tapi kalau mereka bilang kita binasa, itu artinya bahwa kondisinya memang sedang sangat amat parah. Berapa banyak dalam kehidupan kita juga merasakan ini. Loh, Tuhan Yesus ada di dalamku, aku keluarga kerajaan surga, tapi kenapa ya? Kok kondisinya seperti ini? Ayat 39, katakan ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepadanya, kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, pada waktu mereka ngajak Yesus naik ke perahu, bukankah mereka tahu siapa Yesus itu? Ada kan, secara status ada di dalam kehidupan mereka. Tapi kenapa mereka nggak ngalami apa-apa? Apa yang terjadi pada pandangan mata mereka? Pandangan mata yang terang atau pandangan mata yang gelap? Di sini jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam pandangan murid-murid mereka. Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak melihat bahwa mereka ada di dalam wilayah kekuasaan dari Yesus sebagai Raja. Betul nggak? Saya percaya kalau mereka tahu bahwa begitu Yesus naik perahu, mereka ada di dalam zona aman, zona kerajaan Tuhan, mereka mungkin akan di tengah ombak dan badai yang kayak begitu, mereka bisa tertidur seperti Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya mata mereka nggak melihat itu. Mereka nggak melihat itu. Saya katakan di sini bahwa seringkali putus asa itu terjadi bukan karena besarnya sebuah masalah. Tapi murid-murid Tuhan Yesus itu putus asa karena mereka nggak mengerti kenapa masalah datang dan mereka merasa sendirian. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali itulah yang jadi tantangan kita. Putus asa, kata asa itu artinya harapan, ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia, asa itu hanya dipakai di dalam konteks negatif, yaitu putus asa. Padahal asa sendiri artinya adalah harapan. Jadi putus harapan itu terjadi pada saat kita itu tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa hal ini terjadi. Bertubi-tubi masalah terjadi, tapi enggak ngerti kenapa. Dan dikatakan kita merasa sendirian. Dan pada waktu murid-murid itu membangunkan Yesus, apa yang mereka katakan? Guru, apa? Engkau tidak peduli. Berarti apa? Mereka merasa ditinggalkan, walaupun secara fisik gurunya ada. Menarik. Berapa banyak dari kehidupan kita seringkali kita juga merasakan hal yang sama. Tuhan berkata, kebenaran firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia ada, selalu dekat dengan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan itu? Apakah kita merasakan, apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Pada saat kerajaan Allah dan kebenarannya ada, selalu ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Awal tahun 2023, saudara, buat saya adalah perjalanan ini, saudara. Ya, dalam bulan ini saya mengalami badai juga. Saya mulai berhitung di dalam usaha, saya ngitung, wah ini dari kebutuhan yang diperlukan, uang yang harus keluar dan uang yang masuk, saya melihat ada selisih yang sangat besar. Sangat besar. Dan saya pikir dari mana bisa menutup jarak yang begitu besar ini. Ya, tiap hari sudah mulai panik. Ya, sama seperti murid-murid Yesus ini, nggak bisa tidur pasti. Ya, sedangkan Tuhan Yesusnya dengan santai tertidur di sebelah kita, saudara. Sampai satu kali di satu kebaktian, pada waktu kita merayakan Natal, kita kan nyanyi ya, sambutlah dia sang raja. Ingat ya kata-kata itu ya, lagu Natal, sambutlah dia sang raja. Pernah nggak saudara nyanyi, tiba-tiba kayak Tuhan bicara lewat lagu? Pada waktu kita nyanyi seperti biasa lagu Natal yang sudah kita sering katakan ya, sambutlah dia sang raja. Pada waktu itu kayak Tuhan bilang, kamu sambut dia sebagai raja atau sebagai apa? Wow, begitu perkataan itu muncul, saya kaget. Jangan-jangan dalam hidup saya tidak sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya pada waktu dia tidak berkuasa, tidak diizinkan untuk berdaulat dalam kehidupan saya jadi panik. Seperti murid-murid apa? Merasa sendirian. Ya sekali lagi, putus asa itu terjadi bukan karena besarnya suatu masalah, tetapi lebih karena kita merasa sendirian, menghadapi sendirian. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada waktu itu diingatkan seperti itu, Roh Kudus mulai ingatkan beberapa hal dalam kehidupan saya, khususnya satu hal. Bagaimana saya bisa mengangkat dia sebagai raja dalam kehidupan saya. Saudara tahu apa yang dikatakan? Persembahan, saudara. Menarik, saya diingatkan sesuatu, kamu perlu melakukan ini. Persembahan, apa hubungannya persembahan? Tapi pada waktu saya ingat itu saya mengerti betul, oh iya, pada waktu saya memberikan persembahan, bukankah itu sebagai bentuk pengagungan bahwa dia itu memang layak untuk menerima yang terbaik dalam kehidupan saya. Persembahan. Wah saudara, secara logika pada saat Anda sedang butuh uang, Anda digerakkan untuk memberi persembahan. Itu satu challenge yang luar biasa saudara. Apa iya? Apa ini dari Tuhan? Apa benar gitu ya. Tapi pada waktu di tengah ibadah Natal itu saya berkata,
Saya mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Saya mau memastikan bahwa dialah yang berkuasa, berdaulat dalam kehidupan saya. Udah, di tengah semua logika, semua perhitungan yang gak masuk, saya bilang, saya dengan iman, saya memberikan ini langsung. Saudara tahu, begitu saya melakukan kebenaran, yang terjadi selanjutnya adalah damai sejahtera, saudara. Ya, saya pastikan itu bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi lebih kepada ketaatan kita untuk menuruti kebenaran. Pada waktu kebenaran ada damai sejahtera. Dan menarik, pada waktu ada damai sejahtera, sukacita itu muncul, pengharapan itu muncul di tengah-tengah ketidakpastian. Sepertinya kayak begini, saya nggak peduli mau jaraknya berapa ratus juta, selama dia ada di sini, dia akan pastikan saya tidak akan pernah tekor. Ada keyakinan seperti itu. Jadi yang selama ini di pikiran itu rasanya gimana menutup selisihnya, Begitu saya melakukan kebenaran, mempraktekkan itu, mempersilahkan dia untuk menjadi raja, mendirikan kerajaan dalam kehidupan saya merasakan damai. Dan damai itu membawa namanya sukacita. Dan saudara, saya boleh saksikan dari waktu demi waktu. Betul-betul itu Tuhan tepati. Ya, di tengah-tengah pergumulan di awal bulan itu sempat saya ada suara berkata gini, inilah kali ini kamu akan kena. Kali ini kamu akan jatuh dan kamu tidak akan bisa bangun. Kamu tidak akan bisa lagi bilang bahwa Tuhan itu baik. Mana buktinya dalam kehidupanmu? Siapa yang tolong kamu? Siapa yang tahu masalah hidupmu? Saudara, pada waktu kata-kata itu muncul, pada waktu kita melakukan kebenaran, ada suara lain yang muncul berkata, emangnya kamu pernah jatuh tergeletak? Pernah aku izinkan jatuh tergeletak dan tidak bisa bangun? Wow, pada saya dengar itu, saya percaya itu adalah Roh Kudus yang berbicara, yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin dia biarkan tergeletak. Tidak pernah satupun saya bisa kilas balik 10-15 tahun bahkan 20 tahun ke belakang. Dia meninggalkan saya. Nah, dan betul sampai di penghujung Januari ini saya bisa menyaksikan Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Dari pertolongan demi pertolongan. Dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan. Itu terjadi dan terus terjadi. Seperti Tuhan ingin menunjukkan. Pada waktu engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadikan raja, itu berkuasa. Itu berarti melibatkan dia untuk memerintah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Pelajaran dari peristiwa ini adalah saya belajar untuk mengakui Tuhan. Kalau kita berhasil di dalam pekerjaan, kalau kita bisa melewati, kalau kita dalam tanda kutip terima mujizat, itu bukan karena prestasi apa yang kita lakukan, tetapi karena kita menundukkan diri, mengizinkan Dia untuk berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kerajaan Allah berkuasa, sekali lagi apa buktinya? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.